Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'al sabadaka sa'un wa anta al-awwal wal akhir wal batinu wa andiru wal batinu wa bikulli shay'in alim. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah lana ghafur khair wa nawwir qulubana bi hidayah. Jamaah rahimakumullah, kakang semuanya putri. Ini kita jadi ada satu keadaan dan situasi yang kita untuk melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, mulai dari pola pikir kita, berpikir yang positif, berpikir yang baik. Karena pikiran positif itu menunjukkan kepribadian seseorang. Pikiran itu menunjukkan kepribadian seseorang. Maka kita memposisi menjadi hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tidak sekedar bersyukur dengan kalimat biqouli alhamdulillah, tapi menyadari di balik kalimat alhamdulillah segala yang berhak dipuji. Berarti kita sebagai hamba, maka perilaku yang kita lakukan dalam perilaku penghambaan, perilaku pengabdian hanya kepada Allah, anta Buddha, segala sesuatunya ibadah yang kita lakukan itu adalah anta Buddha, hanya untuk kepada Allah, anta Buddha ilallah. Kemudian menjadikan pada saat kita sadar sebagai hamba Allah akan menjadi benda yang baik dengan sadar sebagai hamba. Kemudian salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula saat kita bersolawat kepadanya, kepada santriwan-santriwati yang berbahagia, mahasiswi, pada pengabdian, ustadz-ustadzah, jamaah semuanya, yang saat ini kita memang memerlukan kekuatan bangunan kader-kader yang lahir batin, perilaku yang digerakkan oleh kesadaran. Karena pendidikan itu sesungguhnya adalah kesadaran. Materi yang kita serap, materi yang kita terima, dan bagi pelaku, katakanlah pengajar, dan bagi yang menerima, bukan sekedar transfer materi atau transfer knowledge, bukan semata-mata ini, akan tetapi adalah bangun untuk membentuk sebuah perilaku kesadaran. Sehingga sistem pendidikan di masa lalu dengan sistem pendidikan yang saat ini perbedaannya adalah, yang dulu adalah transfer kesadaran, materi-materi itu diberikan guna untuk membangun sebuah kesadaran. Maka pada saat seseorang itu memiliki kesadaran, gerak aktivitas berdunianya, pemberdayaan budidaya yang dilakukan akan menjadi satu alat atau tools, sebagai alatnya, sebagai toolnya untuk membangun kesadaran. Goalnya adalah membangun kebersamaan dan kekeluargaan, mewujudkan ini hada ummatukum ummatan wahidah. Goalnya,
tujuannya adalah mewujudkan bangunan yang kokoh sebagai satu perwujudan. Ini adalah hamba yang satu dari diri yang satu. Quran menyatakan bahwa tu'minu billah, iman kepada Allah wal yaumil akhir, itu adalah pijakan seseorang untuk memperoleh anugerah, pijakan seseorang untuk memperoleh nugroho, pijakan seseorang untuk memperoleh keberuntungan. Dalam bahasa manajemen orang mengatakan sukses, sebenarnya keberuntungan. Tapi keberuntungan apa yang tercetak di dalam sebuah perspektif kita? Keberuntungan seperti apa? Itu juga tergantung dari perspektif kita. Kalau kita memahami bahwa keberuntungan itu bukan masalah materi, bukan masalah kebendaan, tapi keberuntungan itu kesadaran batin untuk berada di wilayah tentram, di wilayah damai. Maka kita akan mengkait-hubungkan bahwa sejauh mana materi dan kebendaan itu memiliki daya supaya dalam mengukuhkan ketentraman dan kedamaian situasi dan kondisi yang ada. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang keberuntungan, persiapan dan kesiapan yang awal kita menyadari keberadaan kita, maka itu akan lebih cepat memperoleh keberuntungan itu. Maka kita kesadaran ini yang kita bangun, kejujuran, ketulusan, ya, berpikir positif, membangun resiliensi atau sungguh-sungguh membangun konsisten, komitmen. Ini yang saat ini cenderung, kalau boleh dibilang tidak dikatakan hilang, ya, tapi cenderung ini telah terabaikan karena konsentrasinya semuanya pada materi, pada uang, karir, jabatan, entah asal, cara dan yang diperolehnya, tapi meninggalkan ranah-ranah kejujuran, ketulusan dengan kelompok muslim. Ada perbedaan pola pikir. Yang satu sangat tampak dalam sebuah perilaku kapitalis gitu. Kemudian yang setelah itu ketemu dengan satu tokoh-tokoh dari kelompok yang mempunyai daya kuat, maka daya kuatnya milik Allah, dipinjam oleh Allah untuk menggerakkan pikiran kamu, untuk menggerakkan tangan kamu, untuk menggerakkan kaki kamu, untuk menggerakkan bicara kamu. Maka jangan berbicara yang negatif, jangan berpikir yang negatif dan berbuat yang merusak, karena itu milik Allah, ruhnya milik Allah. Kan begitu mestinya, ya. Tak sauma afatang wala tafrahu bima atakum. Jika seseorang takut salah sebelum berbuat dan takut dikatakan bodoh, maka jelas seseorang tidak akan pernah melakukan apapun untuk kehidupannya. Maka untuk tidak menjadi orang-orang yang fasik dalam kehidupan berdunia, karena fasik dan munafik itu sesungguhnya adalah sama dan memiliki ciri khas pendengar, penyimak, dan pesermat yang buruk, maka otomatis pelaksana yang buruk sering bias melakukan sesuatunya, sering tidak sesuai dengan SOP. Dia berbuat sesuai perspektifnya sendiri-sendiri. Kalau kita menjelaskan kepada orang munafik dan fasik, dia sudah memposisi, telah mengetahui tentang sesuatu itu, sehingga penjelasan itu tidak memiliki dampak apapun, sehingga dia melakukannya menjadi salah karena sesuai dengan pikirannya dia sendiri. Itu ciri orang munafik dan fasik. Kan kita kan tak jelas nih ini, kok jadi ini. Kalau ingin nampini pun ngaten, menerimanya kan begitu gitu lah. Jadi orang fasik dan munafik itu sulit melepas egonya, dia membawa pikirannya sendiri. Saat dijelaskan pun
Dia sudah punya pikiran itu, sudah punya pikirannya sendiri. Pada saat ada orang lain memberikan masukan, jika sesuai dengan pikirannya, maka akan mengukuhkan egonya. Tapi jika tidak sesuai, maka pikiran atau usulan orang lain akan ditinggalkan. Tapi sering mengatakan, saya mengetahui dari yang lain, saya lebih mengetahui dari yang lain. Ciri orang fasik dan munafik. Faham tak ya? Ya kita kan jalani begitu saja. Makanya orang munafik itu sepertinya itu menjadi pendengar, namun sesungguhnya dia tidak bertelinga. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang munafik yang berkata, sami'na, kami mendengar, mencermati, padahal mereka tidak mendengarkan apapun. Maka akan butuhkan wayatafakkarun fil samawati, menguatkan perilaku tafakur. Terkadang kita berada di wilayah fasik atau munafik tanpa kita sadari, terkadang. Maka butuh tafakur. Karena apa? Di dalam penciptaan langit, untuk menjadi dewasa seseorang itu, dalam penciptaan langit dan bumi, untuk menjadi orang yang dodo, yang lapang dada, dalam penciptaan langit dan bumi, dan adanya pergantian siang dan malam, adanya perilaku gejolak, kita menatap adanya gejolak-gejolak kehidupan, kadang siang, kadang malam, kadang sore, kadang pagi, kadang mendung, gitu ya. Jangan menjadi orang yang posisinya seperti mendung, sehingga terkadang kita mengatakan demikian, seandainya mendung itu pergi, maka keadaan ini akan cerah. Karena ada mendung, maka kita tampak tamaram. Siapa tuh? Dia mendungnya. Jangan menjadikan orang sebagai mendung. Saat suasana cerah, kamu datang, kemudian mendung. Saat kamu pergi, orang lain semuanya senang. Alhamdulillah, wahyu sudah pergi. Karena dia sebagai mendung kan gitu. Jangan menjadi mendung. Saat kita datang, semuanya menjadi suram, gitu ya. Tapi terkadang kita nggak sadar, kita jadi mendung. Poedi kita tuh menjadi matahari. Terkadang, tapi kan itu kan nggak bisa kita tuduhkan kepada diri kita masing-masing saja. Orang-orang yang munafik itu jika diajak berjuang, mereka mengatakan qalu lau na'lamu kita lataba'nakum. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami akan mengikuti, tentu kami akan untuk berada di dalam barisan orang-orang yang berperang. Perang seperti apa? Nanti ada di lanjutannya.